Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Division Head Payment Operation Division Ibu Andi Nasution. Yang saya hormati Bapak Ibu Department Head. Yang saya hormati Bapak Ibu Group Head, Manager Payment Operation Division. Yang saya hormati Bapak Ibu Supervisor dan seluruh rekan-rekan Payment Operation Division yang berada di lantai 17 maupun yang sudah join di via Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama dalam menghadiri acara lomba tausiah Payment Operation Division 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan peraturan dalam lomba ini dan tata tertib, izinkan saya memperkenalkan juri dulu yang telah hadir. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juri yang pertama yaitu Bapak Haji Fahri dari Papua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap Pak Haji? Insyaallah. Untuk juri yang kedua yang sudah tidak asing lagi yang sering kita lihat di acara ini dan juga program-program. Ya kita sambut juri yang kedua, Mama Dia. Gimana kabarnya Mama Dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sela-sela sibuk syutingnya masih menyempatkan diri untuk datang dalam acara lomba tausiah Payment Operation Division. Dan juga telah hadir para peserta lomba tausiah batch pertama yang sudah ada di belakang layar. Nanti akan kita panggilkan juga satu persatu untuk menyampaikan materi tausiahnya. Tapi sebelum saya panggil para peserta, mungkin ada yang ingin sampaikan dari Pak Haji, Mama Dia, monggo waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, wabil khusus para peserta yang peserta lomba tausiah, beberapa kriteria penilaian yang saat ini mungkin akan kita coba uji ya kemampuan teman-teman yang sudah terdaftar namanya. Yang pertama tentu tema dan judul serta isinya itu harus sesuai. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, vokal atau suara yang digaungkan ya. Yang ketiganya ada adab itu cara berpakaian rapi atau tidak. Selanjutnya adalah jumlah poin. Hal ini merupakan hal yang penting bagi seluruh peserta. Dapat ditaati peraturan yang telah disepakati oleh panitia, sehingga insya Allah nanti pada akhirnya dapat penilaian yang maksimal bagi peserta, dan itu yang akan menjadi sesuatu yang layak untuk mendapatkan nomor 1, 2, dan mungkin 3 insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang telah dibubuhkan dalam peraturan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tambahan sedikit ya. Ya, silakan. Bisa diinfokan terkait dengan tema-temanya. Ya. Kalau nggak salah kan ada 3 ya. Ya kalau nggak salah rumah sakit adalah mengenai warga rumah. Terus yang kedua tentang apa? Saya juga lupa lagi. Etos kerja agama. Yang kedua tentang etos kerja. Yang ketiga Agama yang ketiga empati dan kepedulian. empati dan kepedulian. Mungkin nanti Pak Haji Fahri temanya lah 3 tadi itu yang akan disampaikan oleh teman-teman. Itu aja Mas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan seluruh insan pilihan, izinkan saya membacakan aturan dan poin penilaian pada perlombaan kali ini. Yang pertama, peserta lomba masing-masing dari perwakilan bagian 1 orang. Yang kedua, peserta dibagi menjadi 2 batch. Yang pertama batch 1 hari ini, yang besok akan dilanjutkan dengan batch yang kedua. Durasi tausiah 7 menit dan akan dikomentari oleh para juri
Terus akan ada pengurangan poin jika para peserta melebihi dari masa durasinya yang telah diberikan. Peserta dapat digantikan dengan peserta lain apabila pada hari H peserta tidak dapat hadir atau berhalangan hadir. Dan peserta juga boleh membawa catatan untuk mengingat seperti itu. Dan tema yang sudah ditentukan oleh panitia itu yang harus dibawa oleh peserta. Yang pertama, keluarga samawa. Yang kedua, etos kerja dari perspektif agama. Yang ketiga, empati dan kepedulian dalam hablum minanas. Nah, untuk poin penilaian, kita ada poin penilaian ada 4. Yang pertama itu kesesuaian tema, judul, dan isi tausiah. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, vokal, artikulasi, dan intonasi. Yang keempat, adab atau pakaian. Baik, kali ini saya akan menginformasikan untuk juara lomba tausiah. Juara pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta. Juara kedua mendapatkan uang tunai sebesar 1,5 juta. Dan juara ketiga mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta. Tapi tidak usah khawatir kepada teman-teman atau peserta yang tidak mendapatkan gelar atau non juara akan tetap mendapatkan hadiah dari panitia. Mungkin 1 toples biji tapang sama 1 toples juga kue tambang gitu ya. Nah, 1 kaleng kongguan isi rengginang biasa. Ya, demikianlah aturan-aturan dan juga poin-poin yang telah saya sampaikan. Ya, marilah kita buka acara lomba tausiah pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan panggil peserta pertama yang udah gemetaran tadi dari tadi. Terus suaranya udah pada berisik. Peserta pertama dari bagian STT dengan peserta Diki Kurnia. Silakan. Yang saya panggil peserta. Iya, kan di sini ada jawaban lain. Alhamdulillah. Pasti itu. Oke. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa aslih hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa aslih hayati Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur ke barat. Cakep. Jangan lupa membawa amplop. Izinkan saya ulang, saya salah. Dari timur ke barat. Tidak lupa membawa sepucuk surat. Cakep. Yang jawab salam lebih semangat, saya doakan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab karenanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang lainnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya ya yaumil kiamat nanti. Hadirin yang terhormat Bapak dan Ibu juri dan juga insan brilian yang ada di tempat ini dan rekan-rekan melalui via Zoom, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah atau kultum
dengan tema etos kerja dalam perspektif Islam. Etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja itu adalah sebuah motivasi yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau menggapai suatu tujuannya. Apa sih terus yang dimaksud dalam etos kerja dalam perspektif Islam itu? Etos kerja tadi adalah motivasi diri untuk mendapatkan sesuatu yang ingin digapai. Dalam artian kita ketika bekerja, kita tidak hanya berpatokan pada hasil duniawi saja. Jadi perspektif etos kerja dalam perspektif agama ini, kita bukan hanya mendapatkan hasil di dunia, tapi juga kita mendapatkan hasil di akhirat, atau kita mendapat hitungannya sebagai amal atau pahala. Gimana sih pandangannya atau perspektifnya dalam Islam? Etos kerja dalam perspektif Islam itu seperti pandangan contoh yang pertama. Orientasi bekerja sebagai ibadah itu tidak hanya dipandang dalam hal duniawi saja, tetapi juga dipandang dalam hal ukhrawi. Seperti pada surat Al-Quran Surat Al-Quran Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya, sebagai seorang muslim, orientasi kita itu bukan hanya di duniawi saja, tetapi kita memperhitungkan juga untuk akhirat kita nanti. Yang selanjutnya itu ada etos kerja dalam perspektif Islam itu dalam hal kerja keras. Seperti yang bagaimana tertera pada surat Al-Quran At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin dan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Al-Quran selalu memotivasi setiap pemeluknya untuk senantiasa berkreasi dan inovasi. Bahkan Islam memberi landasan yang mendasar bahwa sebuah kerja keras harus dilandasi niat yang benar. Yang selanjutnya itu dalam hal menghargai waktu. Tertera pada surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Di surat ini tertera bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita harus mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi dan lebih berinovasi kepada hal-hal yang lebih bermanfaat dan memberikan nilai lebih pada pekerjaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah peserta pertama dari STT Gigi. Ya ketahuan banget ya kalau dari potongannya profis banget ya. Beda mainnya dulu di masjid, ya mainnya di dingdong gitu ya. Ya, sekarang mungkin waktunya untuk para juri, mohon untuk dikomentari untuk performance masing-masing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi alhamdulillah pada saat pembukaan tadi apa ya? Apa gitu ya? Sorry tadi ya waktu itu kayaknya langsung menenangkan hati gitu kayaknya ya. Lain. Jadi cuma pas tengah-tengahnya mungkin karena mungkin apa ya baru pertama pas penampilan pertama jadi agak grogi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semakin kesini tadi sudah semakin jadi sudah biasa gitu ya pembawaannya. Dari sisi isi tadi alhamdulillah tadi kalau kita dengar tadi kan etos kerja ya itu kan semangat untuk memberikan yang terbaik ya. Di sini juga niatnya adalah ibadah, kita tanya tidak hanya jadi memberikan terbaik itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Jadi ingat akan akhiratnya seperti itu ya, itu bagus banget ya menurut saya. Kalau dari sisi waktu ya mungkin tadi agak mungkin 7 menit ya kalau nggak salah ya, 7 menit ya, udah bikin bagus. Dari sisi perpakaian juga alhamdulillah bagus banget gitu ya. Jadi kalau menurut saya alhamdulillah penampilannya oke. Terima kasih menambahkan ya Bu. Yang pertama untuk mukadimah tidak ada masalah sebetulnya dengan diawali dengan sholawat. Cuman kita juga harus melihat dari sisi aspek waktu yang sangat terbatas ini. Jadi itu yang mungkin harus dipertimbangkan bagi para peserta yang lainnya. Yang kedua, mungkin kalau untuk menghormati juri itu tidak usah diungkapkan aja. Artinya kan dewan hakim atau dewan juri yang saya hormati itu tidak usah. Terus kalau mengucapkan Al-Quran, surah Al-Quran bukan surah Al-Quran. Misal surah At-Taubah atau Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat sekian. Jadi tidak boleh dibacakan surah Al-Quran. Jadi masih umum itu. Jadi tidak apa ya, sebaiknya misal surah At-Taubah atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat sekian, misal seperti itu. Jadi tidak boleh surah Al-Quran. Yang terakhir untuk materinya bagus ya. Cuman memang terbatas waktu sehingga lebih terburu-buru ya menurut saya. Terus bacaan Al-Qurannya mohon diperhatikan juga, misal untuk tema ya, terus bacaan Al-Quran itu tidak boleh salah kalau bisa. Itu masukan saja. Selanjutnya untuk ketepatan waktu saya nilai agak kurang ya, karena memang ini terlalu banyak di depannya ya, posisi di depannya, sehingga tidak bisa mengimbangi dari hasil akhirnya ya. Materinya bagus tapi kebanyakan di depan, hampir 4 menit, 3 menit, 3 menit posisi di depan dari mukadimah dan segala macam. Jadi lebih singkat bagi yang lain untuk mukadimahnya, tidak usah lagi dewan hakim yang hormati, ke poinnya aja, ke intinya saja, ke materinya saja. Terus untuk vokal bagus ya, untuk vokal, untuk adab pakaian juga bagus. Cuman mungkin ketidaksesuaian sedikit masalah awal dan akhir untuk materi. Terima kasih, itu aja mungkin apa namanya Mas Diki ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Diki. Silakan bisa kembali Bapak. Ya, selanjutnya saya akan panggilkan peserta kedua yang sudah menunggu dari bagian peserta kedua sudah siap. Oke, mari kita panggilkan Saudara Evan, silakan dari TPJ. Ya, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Orang dari umroh nih. Masya Allah. Ya, silakan. Mama Dede. Mohon jangan ini ya, karena emang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Evan Muhammad Biham
dan insya Allah saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan etos kerja dari perspektif Islam. Setiap manusia dituntut untuk bekerja. Dengan bekerja, seseorang akan menghasilkan pendapatan. Dan dengan pendapatan itulah berguna untuk kebutuhan dan untuk bertahan hidup. Tetapi dengan bekerja saja tidak cukup. Perlu adanya peningkatan motivasi dan niat. Sehingga insya Allah dapat menumbuhkan etos kerja secara islami dan hasilnya pun bernilai ibadah. Setiap muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaannya merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah laku yang dilandaskan pada satu keyakinan yang mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Pertama, bekerja sebagai kewajiban. Sebagaimana ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani, yaitu mencari rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban setelah kewajiban. Dan juga sebagaimana di dalam firman Allah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kedua, ciri-ciri seorang muslim yang mempunyai dan menghayati etos kerja ialah ia bisa menghargai waktu. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Ashr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketiga, memiliki niat yang ikhlas. Sikap ikhlas bukan hanya sekadar output dari secara dirinya melayani, melainkan input yang membentuk kepribadiannya yang didasarkan pada sifat yang bersih, melayani dengan setulus hati. Keempat, memiliki sifat jujur. Di dalam jiwa seseorang yang jujur, terdapat komponen nilai rohani yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Kelima, memiliki sifat percaya diri. Seorang pribadi muslim yang memiliki sifat percaya diri akan tampil bagaikan lampu yang berderang, memancarkan raut wajah yang cerah dan berkarisma. Keenam, memiliki sifat tanggung jawab. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim yang memiliki sikap tanggung jawab akan melaksanakan dengan penuh cinta dan memajukan amal prestatif atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari ini semua, etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, dan prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ya bagus bener materinya. Ya, silakan para juri sama Dede. Silakan. Itu yang namanya dia. Iya. Ya, makasih Evan. Alhamdulillah ya. Tadi kalau dari pembukaannya gitu ya, itu tertata dengan baik sekali ya penyampaiannya gitu ya. Artikulasi intonasi juga bagus. Cuma sayangnya kenapa selalu membaca HP gitu ya. Jadi terlalu waktunya tadi terlalu banyak melihat ke HP-nya gitu kan ya. Seperti itu sih. Terus juga padahal masih punya banyak kesempatan waktu untuk menyampaikan tadi bisa jadi kita contoh-contoh dari etos kerja atau apa gitu kan ya di kehidupan kita sehari-hari, karena waktu itu tadi masih 4 menit 25 detik ya, masih ada
2,5 menit lagi gitu kan, mungkin bisa ditambah 10 gitu kan ya. Dari sisi pakaian rapi, bagus, kemudian ya itu aja sih. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Ustadz Evan. Jadi jangka waktunya itu kan 7 menit. Jadi pertama mukadimah itu menurut saya agak kurang ya. Mukadimah. Kalau tadi kelebihan, isinya cara penyampaian terlalu cepat dan terlalu fokus seperti yang disampaikan oleh Ibu ke materi gitu. Materi sebetulnya materinya sudah disiapkan di handphone ya, tapi terlalu fokus ke situ gitu. Jadi mestinya kan kalau ceramah itu nggak mesti ini gitu. Hanya inti-intinya aja. Intisarinya misalnya poinnya ini itu harus dikuasai juga. Nanti dari poin-poin itu dikembangkan gitu. Nanti misal sudah 6 menit baru ada kesimpulan. Ini baru 4 menit udah kesimpulan, jadi kan kekurangan kelebihan banyak waktu yang tersedia. Jadi kalau bisa biasanya penceramah itu kekurangan waktu biasanya kalau sudah semangat ya. Ini malah kehabisan materi. Kalau ini membaca gitu kali ya. Ya, tapi tidak melihat ini. Iya. Tapi tidak apa-apa, semua kan ada kelebihannya. Jadi kan ini bagus ya, materinya sudah betul-betul disiapkan. Cuman mungkin kita kekurangan materi atau bumbu-bumbunya lah yang perlu dipersiapkan sehingga hasil akhirnya itu maksimal. Pertama maksimal penyampaiannya sudah oke, bagus sekali penyampaiannya. Tapi lebih fokus ke materi itu gitu, ke yang sudah disiapkan tanpa ada tambahan. Itu materinya sudah oke, sudah siap. Yang keduanya mungkin untuk pakaian juga rapi, untuk waktu kekurangan ya, kelebihan waktu terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan materi, padahal banyak sekali hal-hal yang sifatnya prinsip dan juga lebih ke logawinya. Misal bacaan Al-Quran sudah bagus, Al-Quran surah ini surah ini yang tertata. Namun demikian ini memang pembelajaran bagi kita bahwa ceramah itu tidak semudah dengan yang akan kita bayangkan. Dengan berdirinya di situ aja udah alhamdulillah, walaupun mungkin juara 1-2-nya gak usah dipikirkan. Oke, makasih kalian. Terima kasih Muhammadiyah, terima kasih Pak Haji dan juga peserta lainnya. Sekarang saya akan panggilkan untuk peserta yang ketiga dari bagian ORC. Mari kita sambut Ustazah Putri Nurul Amrina. Masyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik, serta nikmat hidayah. Semoga semua nikmat yang diberikan kepada kita menjadi wasilah kita untuk terus beribadah kepadanya. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita menjadi hal baik dan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal, di mana pada bulan Syawal kita seluruh umat Islam akan saling silaturahim,
saling kunjung mengunjungi, saling datang mendatangi. Hal itu merupakan suatu ibadah di sisi Allah. Ibadah yang kaitannya dengan ibadah hablu minannas. Saling mempererat hubungan kita kepada sesama manusia. Mempererat hubungan kita kepada semua adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Sebab begitu banyak riwayat, begitu banyak kisah, begitu banyak orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia rusak semua ibadahnya dikarenakan rusaknya hubungan dia kepada sesama manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan, dia ahli dalam ibadah. Setiap malam tahajud tak pernah putus. Bahkan siang sering berpuasa. Namun dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perempuan ini sering menyakiti tetangganya, ya Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hiya finnar. Dia berada di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, marilah kita semua sesama umat Islam untuk terus saling menjaga tali silaturahim, untuk mempererat hubungan kita kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Semoga kita dalam lindungan Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke rumah Pok Yaya. Jangan lupa bawa sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah, merinding. Beneran, Mak. Ternyata luar biasa ya. Ternyata kita punya talenta yang sembunyi. Kalau nggak ada nomor ini, kita nggak tahu nih. Kita aja Putri ini. Ya, sekarang waktunya monggo Mama dia memberikan kitab lagi dipersilakan. Apa Mbak Putri jadi jurinya kali? Allah Mbak Putri ya, alhamdulillah. Tadi di temanya berarti yang apa yang Tiga. Hablum minannas. Hablum minannas. Iya. Oke. Jadi yang kalau menurut saya dari sisi tema ya itu masuk banget ya, hablum minannas ya, mendekat pada sesama manusia Allah gitu ya. Kemudian intonasi juga bagus ya, semangat jadinya ikut terbawa yang mendengarkan gitu. Oke. Akhirnya juga luar biasa ini, Masya Allah. Cakap banget Bu. Cuma itu tadi pemanfaatan waktunya, saya masih punya kesempatan 2 menit, tidak dimanfaatkan ya secara baik ya. Jadi mungkin tadi mukadimahnya juga udah bagus gitu kan, cuma ini saya
masih ada waktu harusnya bisa menyampaikan gitu loh hal-hal lain gitu kan ya terkait hablum minanas ini gitu kan bisa contoh-contohnya aja gitu kan selain yang tadi cerita dari kita Rasul gitu kan ya mungkin ada lagi yang kehidupannya zaman sekarang misalnya seperti itu gitu kan ya. Masih ada waktu soalnya jadi itu aja dari saya makasih Ya, Mbak Fitri ditambahkan saja untuk materi bagus ya. Artinya tertata pokoknya juga pas, mungkin kurang dalam sedikit. Misal dimunculkan juga firman Allah tentang hubungan antara manusia dan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Ayat atau mungkin hadis yang untuk menguatkan informasi yang Mbak Fitri sampaikan. Yang kedua, untuk intonasi pengaturan pembicaraan itu sudah oke, bagus ya. Penampilan juga bagus, cuma sedikit kekurangannya mestinya di angka 6 itu baru ngambil kesimpulan. Jadi masih ada tadi di angka 5 lewat 3 menit sudah berbicara terkait mau selesai lah. Jadi itu sih sebetulnya tidak apa-apa karena memang ini lambang dari kita untuk kita ya. Untuk yang berikutnya mungkin bisa tambahkan lagi terkait masalah materinya dikaitkan dengan hubungan antara Allah dengan manusia, bisa aja tidak apa-apa antara manusia dengan manusia, hubungan antara seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putri, silakan kembali ke tempat. Ya, selanjutnya peserta keempat dari bagian RSP, mari kita panggilkan Mama Adel. Silakan Mama Adel, silakan masuk. Masya Allah Mama Adel, boleh saya ngomong-ngomong sedikit Mama Adel? Kamu boleh tahu materi Kalau mau minta buat Bapak Kis tadi udah pada pulang. temanya keluarga yang sama Samawa, Masya Allah, keluarga dari Samawa. Oke, baik, silakan. Waktu dan tempat, silakan. Mama Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah sedikit tausiah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Hajadiah, Bapak Haji Suparli atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah, warahmah itu diperlukan beberapa kerjasama atau hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang samawah. Salah satu diantaranya adalah suami istri harus saling bisa menerima segala kekurangan maupun kelebihan pasangannya masing-masing. Sehingga kekurangan yang dimiliki oleh istri maupun suami bisa dilengkapi dengan kelebihan yang dimiliki oleh suami atau istri. Jadi di dalam rumah tangga kita harus ada kerjasama, saling menutupi agar kekurangan itu tidak dilihat oleh orang lain, agar keluarga kita senantiasa selalu dilihat baik, rukun, tentram, dan damai. Yang kedua, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baiknya suami istri harus terus meningkatkan ibadah yang lebih baik lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya memang ketika kita belum menikah, mungkin ibadah kita kurang. Tapi setelah menikah, tujuan kita baik untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka dari itu,
setelah menikah kita harus lebih banyak lagi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa keluarga kita diberikan rahmat, hidayah, dan diberikan kebahagiaan lahir batin, sehingga rumah tangga kita akan terasa damai, aman, dan tentram. Yang ketiga, ketika menikah, kita tidak hanya menikah dengan satu pasangan, kita tidak hanya menikah dengan satu sama suami saja, tetapi kita juga menikah dengan keluarganya. Jadi ketika kita sudah menikah, kita harus bisa bersilaturahmi, harus menerima keluarga suami maupun keluarga istri. Jadi ada saling keterkaitan. Kita harus menghormati orang tuanya suami, suami juga begitu harus menghormati orang tua istri. Karena sejatinya ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga itu tidak ada saling berlomba gitu, tidak ada saling menjelek-jelekan. Yang ada hanyalah kerjasama untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tausiah saya pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adel. Ini poinnya yang kita bisa dapat, yang saya tangkap tadi, kita boleh menikah Enggak boleh. Salah. Bukan itu. Menikah dengan suami maupun dengan keluarganya. Kita Gitu. menikah lagi. Saya udah pengalaman. Dekat. Ya, mohon maaf, saya nangkepnya beda. Ya, kalau gitu kita silakan kepada Mbak Yuri dikomentari bersama. Ya. Jadi kalau saya lihat sih sepertinya persiapannya kurang ya. Apa? Tapi seperti tadi Pak Ustadz bilang kan untuk tampil di sini saja itu udah luar biasa gitu kan ya maksudnya udah luar biasa gitu kan. Jadi cuma itu tadi memang karena persiapannya kurang, jadi materinya tuh kurang tertata gitu kan ya. Jadi makanya waktunya pun hanya 4 menit, nggak sampai 4 menit malah gitu kan tadi ya, 3 menit sekian gitu kan. Itu sih saja sih dari saya untuk dari sisi pakaian bagus, tapi ya kemudian intonasinya karena tadi itu persiapannya kurang, itu mau menyampaikan sesuatu apa ya gitu kan ya, sambil mikir gitu kan ya. Jadi intonasi juga ada ya. Oke, itu sih dari saya. Terima kasih. Ibu mohon izin ya menambahkan saja. Pertama, untuk mukadimah kayaknya kurang ya. Mukadimah itu kan minimal membaca hamdalah, sholawat, itu kan harus di Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah salim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada Rasulullah, baru nanti muncul materi yang sesuai dengan yang disampaikan. Tapi materinya bagus, cuma memang waktunya sangat sempit kelihatannya. Lebih ke bagus sih untuk keluarga ya. Cuma mungkin nanti dimunculkan misal ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Muncul ada ayat tentang bagaimana menikah itu bukan hanya sebatas nafsu dan segala macam, dimunculkan juga. Ini pembahasan materi aja. Supaya nanti teman-teman dalam menyampaikan materi itu tidak terlalu singkat. Jadi ada hal-hal yang sifatnya prinsip, ada juga guyonan, tidak apa-apa. Dalam saya ini jangan terlalu kaku banget gitu. Jadi ada materi ada, tapi kemudian ya kayak MC lah, bagus gitu kan. Ya pembacara kita itu. Masya Allah. Emang ini Menang sosial. Itu aja sih mungkin untuk pakaian rapi, intonasinya bagus ya. Cuman materinya bahannya kurang, itu aja sih mungkin. Gak apa-apa. Nyampe ke sini dari situ masih biasa, nyampe ke sini udah deg-degan. Ya, saja. Ya, terima kasih. Makasih, Bu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi peserta dari RSO Muhammad Adel. Selanjutnya kita sambut untuk peserta yang
ke-5 atau ke-4? 5. Oke, dari Agung Putra, dari PKT. Silakan Pak Agus. Ya, Masya Allah. Saya Bang Besuta, katanya Bang Yang, Pak. Ya dari Betawi gitu. Tahu dari Iya. mana, Pak? Dari Pisangan, Pak. Pisangan. Iya. Belakang Kameranya Pisangan. bagus, Pak. Oke, ya, silakan waktu dan tempat. Saya persilakan. Di depan. Di sini. Ah, Oh ini. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini, sore ini kita dapat berkumpul di sini di dalam acara yang mulia ini. Saya Agung dari PKT ingin membawakan tausiah tentang rumah tangga yang samawa. Jadi kali ini saya ingin bercerita tentang samawa berumah tangga. Jadi saya ini baru berumah tangga sekitar 2 tahun. Banyak yang saya rasakan dalam rumah tangga kali ini. Tentang kehidupan yang di masa lalu saya bingung membayangkannya. Bagaimana ketika nanti saya dewasa, menikah, dan berumah tangga, mempunyai anak. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa menjalankannya berkat rahmat Allah. Saya bisa mempunyai anak, bisa menjalankan kehidupan berumah tangga selama ini. Jadi banyak hal, poin penting dalam rumah tangga. Salah satunya adalah lebih sabar. Karena kesabaran itu nomor 1 di rumah tangga. Banyak hal, banyak ketidaksamaan dalam rumah tangga. Ketika istri berpendapat lain, suami berpendapat lain. Saya sebagai suami harus selalu menjadi, kalau kata Uwah tuh, saya harus jadi matahari. Karena matahari itu yang memberi cahaya dan memberi ketegasan. Kalau istri itu adalah contohnya sebagai bulan yang bisa menerangi hati saya, bisa membuat lelah saya menjadi bahagia. Dan selanjutnya banyak hal yang saya dapat setelah pernikahan, terutama adalah kebahagiaan yang mungkin sebagian orang lain belum merasakan. Karena alhamdulillah di pernikahan pertama di tahun pertama itu saya langsung mempunyai anak. Alhamdulillah saya dikaruniai anak dan saya diberikan tanggung jawab untuk menjaga, merawat anak saya, mendidik anak saya. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Karena tidak pernah membayangkan betapa bahagianya mendapatkan titipan Allah yang sangat berharga itu. Dan hal lain itu banyak sekali yang di kehidupan saya tuh banyak sekali perubahan dari sebelumnya yang suka main-main, sekarang harus lebih serius dan tidak membuang waktu. Karena di dalam rumah tangga itu bukan hanya memikirkan tentang bagaimana esok hari. Jadi di rumah tangga itu kita akan memikirkan masa depan anak kita, bagaimana memikirkan istri kita, keluarga istri kita. Dan bukan hanya mencari nafkah, menurut saya menikah itu. Karena akan menjadi contoh bagi yang lain. Karena banyak hal baik yang didapat dalam rumah tangga itu. Seperti contohnya dalam hal aib. Jadi seorang istri tidak boleh membongkar aib suami dan sebaliknya. Suami pun tidak boleh membongkar aib istri. Karena semua itu adalah amanah. Dan di dalam hadis riwayat Muslim ada hadis yang
Tanda-tanda orang munafik itu 3. Di antaranya apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim nomor 59. Jadi di dalam hal amanah itu ada yang namanya seperti janji. Kita berjanji untuk amanah, untuk menjaga amanah itu, tidak berkhianat. Seperti contohnya kita dalam sama pasangan tidak boleh selingkuh, tidak boleh berbohong. Itu hal kecil yang dapat merusak rumah tangga. Makanya selalu orang menikah didoakan untuk keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi di dalam pernikahan kita harus selalu menjaga 3 hal itu, dan terutama lebih kejujuran. Kepada pasangan kita harus selalu jujur, karena hal kecil di rumah tangga itu dapat merusak segalanya. Contoh, kita berbohong, tidak langsung pulang dari kantor misalnya, tapi kita malah main sama teman-teman, padahal istri di rumah capek jaga anak. Itu salah satu amanah yang kita lupakan. Itu sama aja kita berkhianat sama Allah, karena itu hal yang tidak baik. Dan semua itu akan menjadi contoh mungkin bagi keluarga lain. Dan hal lain dalam rumah tangga adalah pentingnya dalam bermusyawarah. Karena di rumah tangga itu semuanya kita harus bicarakan antara suami dan istri. Semua hal tentang kehidupan sehari-hari, mengatur keuangan, mengatur anak, menjaga anak. Dan saya boleh kasih contoh kepada teman-teman yang belum menikah mungkin ya. Jadi suami mungkin sudah capek kerja di luar kantor, tapi istri lebih capek kerja di rumah, menjaga anak, mengurus rumah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, lega. Nanti curhat jadinya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang punya masalah boleh datang. Insya Allah masalah semua beres. Kecuali Oke, selanjutnya kepada Pak Haji mungkin atau Mang Nadia, monggo dipersilakan. Ya, saya boleh izin ya Bu. Untuk materi sederhana seperti itu ya. Kita selalu sebetulnya bahasannya itu sederhana tapi juga mengena bagi kita. Itu yang dibutuhkan oleh seorang dai atau ustaz. Kadang-kadang menggebu-gebu tapi jamaah nggak dengerin misalnya. Ini agak runtut ya, jadi materinya padat dan memberikan nasihat untuk dirinya, untuk kita juga sebagai pendengar. Menurut saya materi sederhana tapi mengena ya. Jadi bagus materinya. Dari sisi waktu juga tepat. Dari pakaian mungkin hanya 1 orang yang pakai sorban. Sarung. Ya, sorban biasanya kalau yang di leher. Iya. Kecuali rantai gitu ya. Saya pikir itu sih Bu untuk materinya menurut saya cukup ya. Hanya kurang 4 menit wajar dalam 4 detik ya. Mungkin itu saja. Ya sih, kalau dari saya sama itu dengan Pak Ustadz ya. Jadi memang tadi anak dari kehidupan sehari-hari ya, dari sehari mengingatkan untuk apa tadi? Tidak boleh mengkhianati. Bermusyawarah gitu kan. Ya luar biasa materinya. Siapa nih? Iya. Anak adro. Iya, anak adro. Kasih. Iya, Bu. Ya, terima kasih kepada saudara Putra dari PKT yang tadi telah membawakan tausiah dengan tema keluarga samawah, ya artinya sama-sama mandi wajib. Bukan. Ya, selanjutnya kita panggilkan untuk peserta selanjutnya dari bagian SRK pada saudari Alex, silakan. Ya.
ini langsung mulai. Belum dilihat gitu Iya. tangannya ya. Oh iya. Oh gitu. Hai. Nanti lihat waktunya di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara lomba tausiah hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta ahli baitnya. Para insan brilian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai empati dan kepedulian dalam hubungan. Sekarang ini banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit orang merasa pintar, orang pintar merasa pintar. Akhirnya sering menimbulkan kesombongan karena merasa sering menghasilkan kebijakan. Nggak bisa nih kita mendidik orang untuk cinta fakir miskin cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah, dibacakan nih orang menderita kalau lapar, tapi yang pidato kenyang. Dari mana kepekaan itu mau tumbuh? Nggak akan bisa kalau kata Cang Indra ya teman-teman. Kita mau ngajarin anak berenang, ya percuma kalau dari teori doang. Gimana caranya ngajarin anak berenang? Bawa ke kolam diceburin. Nah, puasa ini alhamdulillah mengajarkan kita untuk menahan lapar dan haus. Enak atau enggaknya? Kalau tahu lapar haus nggak enak, kita tahan sebentar sampai nanti maghrib, laparnya hilang, hausnya hilang. Akhirnya dari puasa ini kita belajar gimana rasanya saudara-saudara kita yang di pinggir jalan, yang misalkan yang tiap hari teman-teman lewatin di jembatan penyeberangan jalan itu, mereka tiap hari ngerasa kelaparan, mungkin mereka puasa tiap hari teman-teman. Yang mereka nggak pernah tahu kapan harus buka puasanya. Karena apa? Karena poverty never a child. Maka dari situ agama kita menganjurkan untuk puasa agar timbul kepekaan dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang kelaparan tadi. Kepedulian ini akan secara langsung menimbulkan rasa empati. Kok bisa ya mengajarkan empati? Berhubung saya anak psikologi, saya akan membahas sedikit mengenai empati. Karena menurut teori psikologi dari Goleman tahun 2019, empati adalah kemampuan membaca emosi dari sudut pandang orang lain dan peka terhadap perasaan orang lain. Artinya, simpelnya nih teman-teman, empati itu gimana kita menempatkan kaki kita di sepatu orang lain. Gimana sih rasanya jadi orang itu? Gimana sih sudut pandangnya dia? Gimana sih lapar, nggak punya makanan, nggak punya minuman, tapi haus. Gimana mereka puasa berhari-hari tanpa makanan dan minuman itu, gitu. Jadi kenapa empati itu berhubungan langsung dengan puasa? Nah, apalagi di STO kita punya prinsip incredible STO kan, empati ya budaya. Lalu kalau orang sudah punya rasa empati yang tinggi, maka jiwa altruismenya juga akan meningkat. Altruisme ini apa sih? Altruisme ini rasa ingin menolong orang lain. Dalam hadis Qudsi ada golongan orang yang dicintai Allah. Salah satunya adalah uhibbu al-saqo. Kata Allah, aku cinta orang yang pemurah. Aku cinta orang yang ringan tangan dalam memberi. Aku cinta orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Wa hubbil fahri sakikasar. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Jadi kalau orang kaya sedekah 5.000, orang miskin sedekah 5.000, nominalnya sama, tapi pahalanya beda. Makanya kalau teman-teman ingin berbagi, sebenarnya jangan pernah merasa kurang. Karena pahalanya pasti ada aja. Nah, berhubung tadi kita lagi ngomong empati, teman-teman, efek empati ini besar banget loh sebenarnya. Karena sudah disandingkan dengan sifat ingin tolong-menolong, sifat ingin menolong orang lain, maka empati ini tuh besar dampaknya bagi lingkungan sehari-hari kita. Dalam salah satu eksperimen psikologi yang terkenal, ada yang namanya ripple effect. Jadi kebaikan itu menular seperti gelombang.
Kalau kita menolong satu orang, kita memberi kebaikan kepada satu orang, maka niscaya orang yang kita tolong dan orang yang kita beri kebaikan itu akan memberi kebaikan kepada orang lain, menolong orang lain, gitu. Contohnya, mungkin teman-teman sekarang lebih familiar sama rekomendasi. Sederhana itu. Gimana teman-teman ngerekomendasi, oh ini dokter anak yang bagus tuh di sini. Ternyata yang merasa diberikan rekomendasi, oh iya benar ya. Menurut saya berbagi kebaikan dan menaruh rasa empati ke orang lain semudah dan sederhana itu. Coba kalau misalkan rekomendasi kita yang kita lakukan ternyata nyampe ke orang lain dan ke orang lain dan ke orang yang lainnya lagi, berapa banyak pahala yang kita mengalir ke kita tanpa kita sadar. Nah, efek puasa banyak dalam melatih empati kita, dalam memperkaya interpersonal skill kita. Bukan hanya dengan sesama muslim, bahkan seluruh manusia. Ini ada salah satu ayat yang saya sukai. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Terus ada lagi ayat, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Maka dari itu, dalam menjalin persaudaraan kita diajarkan kepedulian, kedermawanan, keinginan untuk menolong sesama. Kepekaan menimbulkan kepedulian menimbulkan semangat kebersamaan, dan kebersamaan akan menimbulkan kedamaian dalam hidup kita, teman-teman. Semoga puasa ini menjadikan kita insan brilian yang berempati, tidak hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk kita Allah lainnya. Sekian cerita singkat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bisa mengambil baik dan meninggalkan yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi dari psikologis ya. Iya. Pas banget. Poin-poinnya. Ya, boleh dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi cukup bagus, walaupun sifatnya hanya cerita, tapi di situ ada materi pemberitahuan, informasi, dan mengajak. Ya. Itu yang penting sebetulnya dalam materi ceramah itu. Menurut saya bagus, materinya sederhana juga, tapi lebih fokus ke masalah ajakan ya. Di samping ada informasi. Selanjutnya untuk waktu juga tepat ya, lebih beberapa detik saja. Untuk intonasi juga bagus, penguasaan materi oke, dan berpakaian alhamdulillah ya. Mungkin itu saja Ibu. Ya, benar materinya. Kita pastinya ngambilnya dari yang kehidupan sehari-hari aja ya, biar gampang juga diterima oleh teman-teman yang seperti itu gitu ya. Terus tadi mukadimahnya juga bagus, tadi mungkin yang sudah disiapkan dengan baik ya, ada salawat segala macam seperti itu, pakaian rapi, kemudian intonasi juga bagus karena tadi ya psikolog ya biasa bicara sama atau biasa di depan gitu ya. Oke, waktunya juga alhamdulillah ya masih sedikit aja 7-6 detik. Dia Ya, terima kasih kepada Saudari Sandra. Boleh silakan balik tempat. Oke, baik. Yang terakhir kita akan panggilkan pada Saudara Sandra. Satu lagi Bu, panggil. Satu lagi. Ada Kusnanda. Yes. Sandra. Oke. Please. Ya. Oh, Please. Untuk Saudara Sandra, Ya, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Nabi Allah. Ya. Tema yang akan saya bawa kali ini adalah kepedulian dan empati dalam pandangan perspektif ataupun abdul minas. Yang tadi saya dipanggil
dipanggil Gus ya Bu ya. Saya nggak mau dipanggil Gus kalau nggak pakai ini. Mungkin jadinya Gus Nanda. Tapi saya bukan anak Ustaz. Ya, syukur alhamdulillah puasa ini merupakan ibadah yang menyehatkan bagi umat manusia. Sebab dengan kita berpuasa, kita bisa menyehatkan rohani kita. Dan inti dari berpuasa itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ataupun barayaku sekalian, inti berpuasa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya dalam berpuasa itu adalah hablum minan nas. Hablum minan nas itu terbagi menjadi dua ataupun dua hubungan antara vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal dan horizontal itu adalah bagaimana kita dekat dengan Allah, itu dalam pandangan perspektif yang dinamakan hablum minallah. Hablum minallah itu lebih utama dibandingkan hablum minan nas, karena hablum minallah itu kita, yaitu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara hablum minan nas itu adalah manusia dengan sesama manusia. Dan tema yang saya ambil itu adalah empati dalam hablum minan nas. Ya. Hablum minan mungkin di sini saya kurang mendalami materi dikarenakan saya kurang dalam persiapan, dikarenakan kemarin saya dalam 2 hari ini saya ditimpa salah satu musibah, yaitu kehilangan kedua keluarga, yang dimana ini memang sudah qadarullah, yaitu ketetapan dari Allah, dimana pada hari Sabtu bibi saya meninggal dunia. Pada saat memandikan jenazah, paman saya pun ikut meninggal dunia juga. Dimana mungkin di sana itu banyak pandangan mengenai tahayul, yaitu apabila ada orang meninggal pada hari Sabtu itu bisa membawa. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya itu tidak seperti itu, barayaku sekalian. Karena hakikatnya orang meninggal ataupun wafat itu memang sudah ketetapan dari Allah, dan itu masuk ke dalam lauhul mahfuz. Jadi tidak ada yang namanya suatu kebetulan dalam dunia ini. Apabila kita meyakini suatu qadarullah, suatu ketetapan Allah, maka insya Allah hati kita penuh dengan iman dan takwa. Karena hati penuh iman dan takwa itu, segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu ingat kepada Allah. Apabila kita selalu ingat kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, maka otomatis hablum minan nas kita, yaitu adalah hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah itu pasti insya Allah berjalan dengan baik. Karena ada orang yang berpikir gini, kayaknya saya harus hablum minallah aja deh. Bisa hablum minallah dulu, apa-apa gitu. Tapi jangan ujuk-ujuk kita rajin sholat, rajin sembahyang, terus minta sama Allah, ya Allah saya ingin kaya. Kan nggak mungkin duit dari langit jatuh ke kepala, gitu kan nggak mungkin. Kan harus ada yang namanya usaha, ikhtiar. Jadi dalam segala sesuatu itu harus ada tawakal dan ikhtiar, yaitu berdoa dan ikhtiar. Ada orang yang merugi, yang amat sangat merugi itu adalah orang yang ikhtiar ataupun orang yang selalu berusaha tanpa diiringi dengan doa. Dia usaha, dia bekerja siang, malam, segala macam gitu. Tapi percuma, karena dia tidak dekat dengan Allah, karena dia tidak pernah meminta dengan Allah. Bisa jadi dia kaya, bisa jadi dia mapan, tapi bisa jadi itu namanya istiraj. Nah, jadi segala kenikmatan di dunia ini belum tentu suatu keberkahan apabila tidak dilandasi dengan yang namanya hablum minallah ataupun kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu barayaku sekalian, mari kita mulai menata diri untuk hidup yang lebih baik. Karena hakikatnya yang menanti kita, yang paling dekat dengan kita itu bukan jabatan, bukan harta, pemirsa. Bukan.
tapi kematian. Kematian itu sejengkal lebih dekat dari kita. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, marilah kita tingkatkan lagi iman kita, jiwa spiritual kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, di sini juga saya ada cerita juga. Ada orang yang puasanya bagus, ibadahnya bagus, dia rajin berpuasa, rajin berzakat, rajin bersedekah, sholat wajib, sholat sunnah, sholat mayit, enggak, sholat mayit. Tapi dia hablum minanasnya itu buruk, rasa empati dia enggak ada, kepedulian dia enggak ada. Dia rajin menumpahkan darah, dia rajin menjunjing orang, bergibah, berbuat zolim semasa hidupnya nanti. Dan pada saat di padang mahsyar, dia akan dihisab dan amalnya itu tidak. Dan itu merupakan perbuatan yang amat sia-sia. Jadi pada Ramadan yang penuh berkah ini, saya berwasiat pada para barayaku sekalian, sahabatku sekalian, untuk meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap lebih percaya diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan moto BRI yang work-life balance. Jadi hidup itu harus seimbang dan balance antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ya, kayaknya masih ngeblend. Iya, masih ngerti. Enggak. Baik, terima kasih ya. Apa namanya? Ustaz Nandar, Ustadz lah ya. Kalau dari sisi materi sebetulnya sudah disiapkan, menurut saya sih logikanya sudah masuk ya materinya. Cuman karena groginya lebih besar ketimbang apa yang ingin disampaikan, sehingga ada titik nol, hampir-hampir kehilangan materi yang, dan itu salah satu penyakit yang menimpa setiap peserta yang ikut serta dalam lomba MTQ atau musabaqah tilawatul Quran atau lomba tausiah. Ini kendalanya di situ. Jadi mentalnya yang lemah ya. Materinya sudah disiapkan tapi mentalnya lemah. Boleh jadi karena telah melihat teman-teman kita yang sudah lebih bagus menurut kita, menurut pandangan misal Mas Fernanda itu jadi hilang gitu. Itu salah satu dampak daripada grogi yang lumayan. Yang kedua, mungkin kalau boleh saya ngasih catatan, kalau bisa sifat penyampaian kepribadian tadi seperti alasan meninggal dan segala macam, kalau bisa tidak disampaikan di forum, karena orang tidak tahu kalau kita ini ada masalah apa gitu. Jangan juga disampaikan bahwa kita ini kehabisan materi, jangan. Kalau bisa itu kelihatan kelemahan kita itu di situ. Yang kedua, yang ketiganya dari sisi waktu sudah tepat ya, cuman mungkin hampir tidak sesuai dengan materi atau tema yang pecah gitu ya, tapi tidak apa-apa, namanya sudah ikhtiar. Jangan berkecil hati, tetap nanti misal ada perlombaan lagi ya diupayakan ikut, namun mungkin lebih harus siap lagi dari sisi mental. Untuk materi sudah ada, saya pikir sudah di handphone ya, cuman begitu mau diutarakan karena groginya lebih tinggi sehingga ngeblank, hampir hilang. Itu salah satu kebiasaan atau dampak kepada kita, itu ujian buat seorang dai, kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih kalau ada yang Tambahkan sedikit. Iya, silakan. Jadi ya tadi ya memang mungkin karena grogi jadi ngeblanknya lumayan lama ya. Waktunya jadi makin terus jalan, sementara Mas Fernandanya terus ngeblank. Saya lihat 9 detik Bu. Materinya juga tadi sebenarnya sudah disiapkan, cuma itu tadi jadinya karena grogi juga agak keluar dari materi intinya gitu kan ya, seperti tadi ya menceritakan tentang apa kematian gitu kan ya apa sih seperti itu gitu kan, itu kan sebenarnya di luar gitu kan ya. Kemudian juga sama ini apa namanya sempat aturan apa Intonasi sama tadi udah sempat mau kesimpulan balik lagi gitu kan ya, akhirnya cerita lagi tadi kan ya tapi cerita yang kedua lebih bagus iya ketimbang yang pertama.
mungkin tadi kan pertama sih bingung mencari-cari pola gitu kan ya. Jadi sebelum kesimpulan tadi udah sempat mau kesimpulan tapi terus hari mungkin ingat gitu kan akhirnya cerita lagi kisah yang keduanya mungkin itu sih jadi tata ininya nggak apa sih tapi ya udah sampai di sini belum tentu saya juga bisa Pak Ustadz. Iya, saya pikir semua sama lah. Iya. Kameramen juga begitu. Kalau katanya siapa emang ya gitu ya. Iya, kita semua ya. Ya, Yang sudah tampil di sini kan sudah bagus. Yang Hebat, nggak hebat. bagus tuh yang nggak tampil. Ya, saya pikir untuk hari ini ya Bu, Iya. cukup. Mungkin kalau boleh saya memberikan arahan, gambaran saja bahwa bagi para peserta yang ingin ikut serta di hari besok, pertama harus lebih persiapkan materinya lebih matang lagi. Yang keduanya, kalau boleh tidak terlalu berpikir bagaimana penampilan orang lain lalu kemudian menjadi beban bagi diri kita. Itu akan menjadi masalah bagi diri kita sendiri gitu. Biar saja yang dia tampil ya kita harus tampil lebih maksimal ketimbang yang sudah tampil lebih bagus menurut kita. Yang terakhir mungkin materi atau waktu ini kan sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia sehingga dengan jangka waktu 7 menit ini sudah dianggap cukup untuk sebuah tausiah atau pengaji dan segala macamnya. Nah ini pertama mukadimah, terus isi, terus kesimpulan kalau ada. Jadi harus ada kesimpulan kalau boleh sehingga tema yang disampaikan di tengah itu bisa dapat digaris bawahi, ada benang merahnya itu kira-kira apa sih sebetulnya materi yang telah disampaikan tadi itu. Jadi harus seperti itu harusnya. Tapi saya juga hanya pintar ngajarin. Nggak tahu nanti kalau tampil di forum seperti apa. Tapi itu kita belajar dari pengalaman ya. Insya Allah terima kasih kepada semua yang telah ikut peserta dalam ini. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ceramah ini tidak semudah yang kita sampaikan dalam lidah-lidah kita. Mengkritik segala macam itu tidak gampang. Apalagi kalau sudah di forum ya waktu, tenaga, energi juga, termasuk mempertahankan perasaan takut, perasaan malu, gemeteran dan segala macam itu juga menyatu dalam satu titik di depan situ. Terima kasih, mohon maaf kami mewakili Dewan Hakim mengucapkan terima kasih atas ketersediaan teman-teman untuk bisa tampil di forum ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Ya, tadi kita dengarkan masukan-masukan dari para juri kita bahwa sebenarnya nggak usah berat-berat ya, materinya sederhana, terus yang juga inti-inti dan besar ya. Alhamdulillah kita telah sampai pada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta lomba. Kami juga mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu juri pada sore hari ini, serta juga insan brilian yang telah join Zoom, baik yang nonton live maupun yang ada di belakang layar. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulin dulu. Nanti kan buat Jadi udah serius kok kan? belum besok lagi ibu. Iya. Mungkin ini kali bisa Ya. dikasih apa? Kan kisi-kisi nggak misalnya tadi kan udah bukan. Dia Sama Ya dalil hadis hadis gitu kali ya. Oh ini siapa yang memegang nilai ya? Banyak sih. Ada tambahan sedikit mungkin kalau data kita ini. Oh ya kalau tadi sudah cukup saya pikir. Tadi ada coretan-coretan saya besok cerita lagi. Wow, nggak lupa ya. Iya. Kalau berangkat sekarang, Tambahan aja ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian saya sudah menyampaikan tadi bahwa